Pagi persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama saya Lin Salviani akan menemani Anda sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan seperti saya informasikan tadi juga ya, di Mutiara Pagi seperti biasa kita bersama nanti dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH MPDK Konselor. Dan hari ini kita akan mengangkat tema cara Tuhan menolong ajaib. Tentunya pembacaan Alkitab hari ini pendengar terambil dari Yosua 24 ayat 17 sampai 18 ya. Dan tentunya juga nanti kita undang kebersamaan Anda pendengar, Anda bisa bertanya langsung nanti terkait topik gitu ya bersama Bapak Pendeta, bisa bertanya atau juga bisa menyampaikan pokok doa Anda melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon pun juga boleh gitu ya di 0821 95835080. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui kanal YouTube, Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Oke, di zona hari ini juga siaran kami Mutiara Pagi bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa didengarkan langsung melalui siaran Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Baik, di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH MPDK Konselor di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Mbak Yelin. Apa kabarnya hari ini? Tuhan Yesus luar biasa dan selalu semangat dan dahsyat gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, luar biasa hari ini kita mengangkat tema cara Tuhan menolong ajaib ya Pak Pendeta ya. Terambil dari pembacaan Alkitab Yosua 24 ayat 17 sampai 18. Baik, saya persilakan Pak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selamanya. Engkaulah sumber kehidupan dan kebenaran. Kami bersyukur kami boleh dibangunkan hari ini. Dan kami yakin sebelum kami melanjutkan tugas kami butuh firman-Mu yang akan menolong, menyertai, dan memberkati perjalanan hidup kami. Agar kami tidak salah melangkah, namun kami selalu hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan menguduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Salviani yang mengendalikannya bersama dengan tim, diberkati oleh Tuhan. Demikian semua pendengar dan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17 dan 18. Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 17 dan 18 saya bacakan bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah cara Tuhan menolong ajaib. Sekali lagi, cara Tuhan menolong ajaib. Kalau kita mau jujur dengan apa yang kita alami, kita rasakan, saya yakin kita semua akan mengatakan, yes, I am agree. Saya sangat setuju. Ya, saya setuju. Dan saya yakin bahwa betul bahwa Tuhan menolong begitu ajaib dalam hidup saya. Entah pada waktu kita dalam kesulitan, ataupun saat kita di tengah badai pergumulan kehidupan, maupun di tengah berkat yang kita terima. Kita selalu mengatakan bahwa Tuhan menolong kita begitu ajaib, dan caranya di luar apa yang kita pikirkan. Kita tahu bersama bahwa Ayub pernah berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya Ayub juga percaya Tuhan memberkatinya di tengah kehidupannya yang begitu banyak sekali tantangan, termasuk ketika dia harus diuji imannya, dia harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi, termasuk harta bendanya. Tapi dia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan punya cara yang begitu ajaib dalam kehidupannya, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Demikian juga saya mau katakan perjalanan umat Allah, bagaimana Tuhan menolong mereka. Begitu ajaib. Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan ke tanah yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh umat Allah. Begitu luar biasa. Di ayat 17 dalam bacaan kita, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita. Saya mau bilang bagi kita hari ini, kalau umat Allah mengalami penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang begitu ajaib, demikian juga kita setiap hari. Buktinya hari ini kita masih bisa bernafas. Hari ini kita masih bisa menikmati udara yang diberikan oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Kita masih bisa bergerak. Kita mungkin sementara bersiap untuk ke kebun. Kita sementara bersiap untuk beraktivitas bekerja. Mungkin ada yang sudah di atas kendaraan. Mungkin ada yang sudah memulaikan tanggung jawab sejak dari tadi subuh. Saya mau katakan bahwa mari kita percaya bahwa inilah penyertaan Tuhan menolong kita begitu ajaib. Dan karena itu apalagi yang harus kita ragukan dengan pekerjaan Tuhan. Dengan cara Tuhan menolong dan memberikan kita kekuatan. Hari ini katakan dalam iman kita masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini aku ada, semua karena anugerah-Mu. Dan aku percaya apa yang menjadi harapan dan kerindungan saya, pribadi, keluarga, anak-anak, suami atau istri, orang tua, semua ada dalam genggaman tangan. Caramu menolong begitu ajaib. Dan saya percaya, saya akan menerima berkat daripadamu. Itu menjadi komitmen kita hari ini. Itu menjadi keputusan iman kita hari ini. Bahwa Tuhan menolong kita. Tidak hanya seperti yang dialami oleh umat Allah. Tapi itu masih berlaku sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin. Amin. Ya pasti ini luar biasa gitu ya firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Pendeta. Ini temanya cara Tuhan menolong ajaib gitu ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyampaikan kesaksian ataupun juga yang menyampaikan pokok doa, boleh ya Pak Pendeta ya, atau juga bertanya nanti terkait topik kita di Sonora hari ini di 0821 9583 5080, ataupun juga di Sonora hari ini bisa bertanya melalui kolom YouTube ID hari ini gitu ya, yang menyaksikan siaran kita. Dan juga bisa bergabung melalui aplikasi radio digital yang di hari ini yang mendengarkan, juga bisa SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080. Oke, baik Pak Pendeta, di sini menarik gitu ya. Cara Tuhan menolong ajaib. Nah, ketika kita berbicara tentang pertolongan Tuhan yang ajaib gitu ya Pak Pendeta, sebenarnya seperti apa sih bentuk pertolongan Tuhan yang dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari? Karena banyak gitu ya, setiap kita tuh berharap pertolongan Tuhan datang dalam bentuk mukjizat yang besar gitu ya kebanyakan. Apakah pertolongan Tuhan ini juga bisa hadir nih Pak Pendeta melalui hal-hal sederhana yang sering tidak kita sadari? Iya, sebenarnya Mbak Yelin, ketika kita bisa bangun pagi hari, kita masih nafas, kita masih bisa menikmati hari ini, itu adalah cara Tuhan menolong kita yang ajaib. Ya, karena tidak semua orang ketika dia bangun pagi, kemudian masih bisa menghirup udara segar, atau masih bisa bernafas. Ya, ada juga yang sudah tidak bisa sampai besok hari, atau tidak sampai hari ini. Jadi ketika hari ini kita bisa menikmati nafas kehidupan, berarti inilah cara Tuhan menolong kita yang begitu ajaib. Itu hal yang sederhana. Tidak seperti pertanyaan atau pernyataan daripada Mbak Yelin tadi harus hal-hal yang besar atau yang besar. Kadang orang berpikir, Mbak Yelin, kalau misalnya saya luput dari kecelakaan
dan maut itu adalah cara Tuhan menolong yang ajaib. Padahal justru saat kita bangun pagi hari dan masih menikmati kehidupan ini, itulah juga adalah cara Tuhan yang menolong kita dengan ajaib. Begitu Mbak Irwin. Oke, jadi kalau kita sampai saat ini bisa bernafas dengan normal tanpa ada tabung oksigen gitu ya, ini juga pertolongan Tuhan yang ajaib gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, mungkin banyak gitu ya dalam pemikiran kita manusia gitu ya, bagaimana sih kita bisa membedakan antara kebetulan atau usaha manusia dan benar-benar melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita nih Pak Pendeta. Bagaimana kita Ya, bisa membedakan ini? betul. Saya harus mengatakan tidak ada yang kebetulan, Mbak Yen. Mhm. Kenapa tidak ada yang kebetulan? Karena semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Mhm. Kita mau mengatakan begini, wah ini kebetulan saya ketemu dengan dia. Ini kebetulan saya bekerja di sini. Padahal sebenarnya kita sudah meminta kepada Tuhan. Dan cara Tuhan menolong kita yang ajaib itu sungguh luar biasa. Saya kasih contoh begini Mbak Yelin. Mungkin kita tidak memiliki pekerjaan. Sudah 1 minggu atau sudah 1 bulan kita belum bekerja. Mhm. Tapi tiba-tiba pada waktu kita datang beribadah kolom atau ibadah bipra, ya ada orang yang Tuhan pertemukan. Mungkin penatua kita, diaken kita, atau anggota jemaat sesama kita. Dan tiba-tiba mereka sendiri yang bertanya, so kerja di mana kok? Ya belum kerja ini sudah 1 bulan belum. Oh, tahu bekerja ini tuh, misalnya bangunan. Oh iya, kita tahu. Boleh, kalau suka ikutin kita mulai besok hari. Kebetulan ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Apakah itu secara kebetulan? Tidak. Mhm. Itu sebenarnya jawaban doa yang kita minta pada Tuhan tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Bayangkan kalau misalnya kita tidak pergi beribadah, nah kita tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Tapi karena kita datang pada Tuhan, sama dengan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah berdoa, kita meminta pada Tuhan, dan kita mencari wajah Tuhan dalam persekutuan yang beribadah. Tuhan memberikan jawaban tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Dan itu tidak secara kebetulan. Ada banyak orang selalu menganggap bahwa kalau sesuatu dalam upayanya, ya, itu dianggap, Pak, ini kok kebetulan karena pas saya berusaha. Padahal tidak, Mbak Yelin. Ya. Kita harus sadar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Hanya sulit kita membedakannya, Mbak Yelin. Karena kita tidak mampu ya memahami cara Tuhan dengan akal kita. Makanya saya mau bilang, Mbak Yelin, memahami cara Tuhan yang ajaib menolong kita tidak cukup dengan akal, harus dengan iman. Karena memang penyataan Tuhan dan kuasa Tuhan itu ajaib, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Nah, kadang orang bilang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu. Betul. Ya, karena memang cara Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau pertanyaannya tadi apa yang membedakan itu secara kebetulan dan tidak, saya mau bilang dengan contoh-contoh tadi kita akan mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Lantas bagaimana dengan yang kebetulan, Pak Pendeta? Saya mau bilang lagi dari awal ya, tidak ada yang kebetulan. Jadi walaupun kita harus berpikir bahwa ini kok kebetulan pas kita datang, kemudian baku dapat. Tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rancangan Tuhan. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab, Mbak Yelin. Ya, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Begitu, Mbak Yelin. Oke, semuanya itu di dalam rancangan dan rencana Tuhan gitu ya. Melalui siapapun tentunya kita bisa ditolong juga gitu ya, melalui orang-orang terdekat kita juga gitu ya ternyata Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta sekarang ada yang bergabung melalui WhatsApp nih ya. Shalom, izin Pak Pendeta, bagaimana cara umat mengetahui pertolongan Tuhan yang ajaib? Karena ketika manusia sudah sukses sering lupa Tuhan. Terima kasih dari Pak Rey di PAL 4 nih, Pak Pendeta. Iya. Ini sebenarnya Mbak Yelin mengingatkan kita kadang terjebak pada posisi ini. Ya, pada waktu kita dalam keadaan susah, tidak berdaya, ya, atau pada waktu kita belum mampu mencapai apa yang menjadi harapan kita, ya, kita selalu meminta pertolongan Tuhan. Ya, kita selalu bilang, Tuhan berilah saya kekuatan, kesehatan,
untuk mampu mencapai apa yang menjadi kerinduan dan harapan. Giliran kita diberkati, Mbak Yelin, ya, giliran kita dilimpahkan dengan banyak berkat, kita lupa pada posisi ini, ya, bahwa yang menolong kita untuk sampai pada puncaknya adalah Tuhan, yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan. Kadang orang akan bilang begini, ini kan kita hasil usaha. Betul, manusia berusaha. Lantas siapa yang memberi nafas hidup? Siapa yang memberi kekuatan? Siapa yang menunjukkan jalan? Kalau bukan Tuhan. Jadi, kalau dikatakan bagaimana supaya umat menyadari ini, sebenarnya sejak awal, sebelum kita ambil keputusan untuk melangkah, kita harus buat komitmen dulu. Tuhan, yang saya akan alami, yang saya akan terima, itu semua dari pemberian. Dan saya harus kembalikan itu semua pada Tuhan. Memang betul kata Pak Rey, kadang manusia lupa ya siapa yang memberikan itu. Nah, hari ini kita diingatkan ya Pak Yelin, untuk sadar bahwa Tuhan semualah yang telah menganugerahkan itu bagi kita. Usaha kita oke, ya, tapi kita harus sadar bahwa di balik usaha yang kita kerjakan, kemampuan yang diberikan kepada kita itu semua dari Tuhan. Nah, ini menjadi tanda awas buat kita. Begitu. Baik, Pak Pendeta. Sekarang ada yang bergabung melalui line telepon di sore hari ini ya. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi Yelin. Iya, selamat pagi Ibu. Ibu Els. Dengan dari siapa? Els Makalisung. Oh, Ibu Bunda Els ya di Makalisung. Makalisung. Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan? Silakan Ibu. Cuma mau kasih bertanya atau mau kasih masukan Pak Pendeta. Memang katakan Tuhan penolongan Tuhan itu terhadap orang manusia nggak mungkin. Kalau orang belum merasakan, semuanya kan terang rasakan. Kalau Tuhan tolong melalui apapun, tapi dengan cara kehidupan kami semua ini dia, apalagi pribadi IBL, memang banyak kali sudah merasakan pertolongan Tuhan. Tapi dengan cara memang orang banyak pergumulan. Tapi dengan pergumulan itu orang masuk dalam, misalnya IBL banyak kali berdoa Pak, bangun pagi, tidur malam, banyak kali bertanya Tuhan itu ada di mana, dan dari IBL minta pertolongan secara misalnya bertemu dengan keluarga yang jauh, belum dapat pertemukan. Jadi dengan cara bagaimana itu kan Tuhan baru Ibu Els bisa dapat bertemu dengan keluarga yang ada di jauh. Oke, baik. Cuma itu Singkat saja Pak Pendeta. Ibu Els ingin bertanya dan mau minta masukan yang terbaik karena ini secara pendeta kan. Oke, baik. Mungkin Ibu Els tidak dapat memahami lebih jauh, meminta pemahaman dari Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Els. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi, Yelin. Selamat pagi juga. Terima kasih, Bunda Els di Makalisung gitu ya. Nah, ini bisa langsung ditanggapi, Pak Pendeta? Iya. Untuk memahami cara Tuhan, ya, kita tidak cukup harus pakai akal. Ya. Tadi saya sudah bilang, ya, kalau Ibu Els memahami cara Tuhan untuk menolong dengan menggunakan akal kita, sulit untuk kita pahami. Kita pengkhotbah bilang, tidak ada manusia yang dapat menyelami pikiran Allah. Nah, pertanyaannya Ibu Els, Tuhan itu ada di mana? Ya. Nah, ini pertanyaannya kita, Tuhan itu ada di mana? Ini masih ragu tentang penyataan Tuhan. Ya, karena Tuhan sebenarnya tidak jauh. Kalau kita membaca, dia hanya sejauh doa. Nah, jangan-jangan waktu kita berdoa, kita tidak sungguh-sungguh berdoa meminta. Yang ada di pikiran kita adalah sesuai keinginan kita, bukan sesuai kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa meminta kepada Tuhan, ya, kita tidak akan mengubah keputusan Tuhan dengan cara kita. Ya. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ya. Pertanyaan yang kedua daripada Ibu Els, sampai kapan kita harus meminta? Kita ingin bertemu dengan keluarga yang jauh tapi belum. Jangan-jangan pada waktu kita meminta belum waktunya Tuhan. Jadi
Kalau bertanya di mana Tuhan, sampai kapan kita harus berdoa supaya bertemu dengan keluarga jauh, ya, berarti kita ada dalam keraguan iman. Ya. Lantas, berapa lama Pak Pendeta supaya doa saya dijawab oleh Tuhan? Saya mau bilang, selama kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kita mau menyerahkan apa yang kita minta pada Tuhan dengan sungguh. Kalau bertanya kepada Pak Pendeta, pernah enggak Pak Pendeta berdoa langsung dijawab oleh Tuhan? Oh, selalu. Pernah tidak ada jawaban daripada Tuhan waktu Pak Pendeta meminta lama? Ada, bahkan ada 4 tahun baru Tuhan jawab. Prosesnya lama gitu ya Pak Pendeta Prosesnya ya. lama. Jadi kalau kita bertanya di mana Tuhan, berarti kita masih ragu dengan kekuasaan Tuhan. Jadi hari ini ingatkan buat kita, jangan pernah ragu tentang kekuasaan Tuhan. Ya, soal waktu, ya, kita mau bertemu dengan keluarga yang kita rindukan, ya, kita berdoa. Kalau kita belum ada biaya, misalnya contoh, keluarga ada di luar daerah, kita tidak punya uang untuk beli tiket pesawat, ya, kita bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya rindu bertemu dengan keluarga, tapi untuk biaya perjalanan, apalagi sekarang, ya, biayanya cukup mahal. Ya. Tapi saya percaya ada cara Tuhan bisa menolong untuk mempertemukan. Mungkin orang yang tidak tinggi baku dapat, tapi orang yang datang baku dapat dengan orang. Nah, ini cara Tuhan mempertemukan kita dengan caranya yang ajaib itu luar biasa. Makanya jangan bimbang, jangan ragu. Karena kalau orang bimbang dan ragunya tidak mau ketemu, ya. Kalau orang khawatirnya tidak akan pernah terjadi. Ya, jadi kalau berdoa, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Ya. Dan kalau kita meminta sungguh-sungguh. Ya. Jadi itu catatan Tuhan tidak jauh, ya. Tuhan hanya sejauh doa, ya. Artinya waktu orang berdoa, orang tahu Dia hadir dalam hidup kita, Dia menolong dan memberkati kita. Begitu, Mbak Yelin sebagai catatan buat Ibu Els. Oke, baik Pak Pendeta. Tentunya kita juga belajar untuk berserah gitu ya, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan ya Tuhan saja gitu ya. Tuhan tahu waktu yang tepat gitu ya Pak Pendeta ya pada intinya ya. Oke baik, yang pasti Pak Pendeta sekarang ada yang bertanya melalui WhatsApp nih ya. Jika kita melihat kembali perjalanan hidup kita beberapa tahun terakhir, mungkin ada masalah, pergumulan atau keadaan sulit yang dahulu terasa tidak mungkin dilewati. Menurut Pak Pendeta, bagaimana cara kita mengenali bahwa Tuhan sebenarnya sedang menolong dan bekerja di tengah keadaan tersebut, meskipun pertolongannya tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan? Dari Pak Felix di Sario nih Pak Pendeta, silakan. Ini sebenarnya luar biasa apa yang dinyatakan oleh Pak Felix, ya. Dan Tuhan menolong kita begitu ajaib dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Saya kasih contoh, Mbak Yelin. Ya, pernah tidak saya terpikirkan untuk ada dalam siaran hari ini. Ketemu Mbak Yelin, bisa ketemu teman-teman yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 4, ya, bisa mengenal Radio Republik Indonesia. Pernah enggak saya punya cita-cita? Ya, tapi cara Tuhan, ya, mempertemukan itu begitu ajaib. Ya, cara Tuhan memakai siapa saja dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat itu luar biasa. Dan itu tidak ada yang kebetulan. Artinya, dengan contoh ini saya mau katakan, mungkin Mbak Yelin juga punya contoh, ya, atau punya pengalaman iman, punya kesaksian iman tentang bagaimana cara Tuhan menolong, ya, dalam kehidupan kita, ya, yang sungguh luar biasa. Dan cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita itu nyata, ya, dan sungguh-sungguh. Ya. Ketika kita tidak memahami dengan cara akal pikiran kita, justru Tuhan menunjukkan dengan kekuasaannya yang luar biasa. Ada badai-badai kehidupan yang harus kita lewati. Ada pergumulan-pergumulan yang harus kita lewati. Bahkan mungkin kita pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, sampai tembok apa dan ini badai ini? Sampai kapan dan ini badai pergumulan? Kita kan rajin sekali berdoa. Kita kan rajin sekali ibadah. Malah seolah-olah ini pergumulan yang tidak pernah habis. Ya. Sebenarnya itulah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, Pak Irma. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Karena
Tuhan tahu mungkin kelemahan kita. Kalau kita tidak diberi ya apa yang disebut dengan ujian iman, orang mau lupa pada Tuhan. Maka kalau ada pergumulan, ada ujian iman dalam hidup kita, ya, kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, Tuhan so kasih ini. Ini menjadi catatan buat kita, Mbak Yani. Jadi cara Tuhan menolong itu dengan caranya yang luar biasa. Bisa Tuhan pakai orang lain, orang yang di sekitar, bahkan bisa musuh kita loh Mbak Yelin. Nah ini yang harus kita sadari ya. Orang yang orang nyanda suka ya, orang mungkin yang nyanda suka pada orang ya, Tuhan bisa pakai supaya jadi cara Tuhan menolong. Ya. Begitu. Jadi sebenarnya ini hal yang mendasar untuk mengingatkan kita bagaimana sesungguhnya kita harus bergantung kehidupan ini pada Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Begitu, Mbak. Baik, Pak Pendeta. Sekarang ada lagi yang bergabung melalui line telepon di sore hari ini ya. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Mbak Yeli. Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Semangat sekali hari ini. Dari Mamna Eman. Silakan. Selamat pagi Bapak Pendeta. Selamat pagi. Ya. Iya. Apa nih yang ingin disampaikan? Silakan. Cara Tuhan menolong kita ya. Ya. Bapak Pendeta, saya ingat itu firman Tuhan Kejadian 50 kayaknya. Dia Abraham bilang begini, jika Allah kami yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap menyembah Dia. Nah, jadi persoalan ini orang manusia ini kadang-kala Tuhan nggak tolong, mulai orang bertanya, Tuhan sepongos toh, Tuhan so nggak lihat atau Tuhan apa ya? Jadi mulai pikiran ini berjalan. Ada tiap lain Pak Pendeta, dorang pergi pada dukun. Jadi dorang datang. Iya, dorang tunggu Tuhan belum jawab selamat. Dorang pergi, ada orang panggil begini, maju dorang pergi di sana supaya mendapat jawab. Jalan pintas gitu ya. Dia di sana. Sampai di sana dia pergi dan nyana petolong lagi. Ya, dia balik lagi ulang Kak. Dia balik lagi ulang Pak Tuhan. Nah kira-kira iman seperti ini bagaimana? Ada penderian. Jadi mungkin ini sebab pendeta nanti Ibrani 13 ayat 5 itu mesti orang pegang katu, ya toh, dengan keadaan situasi kondisi yang sementara orang alami saat ini. Di sana sini terdengar ada kebakaran, ya kebakaran rumah, lahan, tsunami sana menjadi pelajaran buat orang semua untuk melihat kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan ya yang luar biasa. Sementara dia ingat orang harus tetap menopang di dalam doa. Baik, semuanya. Terima kasih Bu Naiman ya. 13 ayat 5. Makasih banyak. Tuhan berkati. Terima kasih, Shalom. Wah, semangat sekali Bu Naiman ini gitu ya di selamat pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta tanggapi. Iya, sebelum saya membahas di Ibrani 13 ayat yang kelima, sebenarnya tadi Ibu, nah itu ada di kitab Daniel ya. Ya ketika harus dipaksa untuk menyembah patung ya. Daniel menyatakan ya apapun itu dia tidak akan menyembah. Yang dia mau sembah itu adalah Tuhan ya. Walaupun dia harus dimasukkan ke dalam gua singa ya dan percaya pada kekuasaan Tuhan. Artinya, mau kasih ingat kepada kita, tantangan apapun, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Ya, nah Tuhanlah satu-satunya penolong. Ya, tadi dikatakan, apalagi sampai pipa dukun. Nah ini karena Tuhan belum jawab tuh doa. Jalan pintas gitu ya. Usaha cepat, masalah gitu ya. Iya. Mie instan saja kalau misalnya orang mau kelola tetap mesti batunggu ya. Itu bisa jadi. Ya, apalagi kita meminta kepada Tuhan. Makanya kalau minta jangan bimbang, jangan ragu, harus sungguh-sungguh. Membahas Ibrani pasal 13 ayat 5 dibilang janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini sebenarnya mesti ingat orang jangan sampai
hanya karena kebutuhan jasmani sampai kita meninggalkan Tuhan. Hanya karena kebutuhan ekonomi sampai kita melupakan Tuhan. Apalagi tidak percaya pada kekuasaannya. Itu Mbak Yelin. Jadi diingatkan kita, ya, kalau misalnya ada persoalan, jangan lari di tanpa lain, apalagi lari pun mesti datang ke Tuhan. Mar, berapa lama pendeta kita mesti berdoa? Ya, sesuai dengan waktu Tuhan. Ada Tuhan bilang, waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Oke. walau kadang tak mudah Dimengerti. dimengerti. Ya, itu. Nyanyi lagu itu saja sudah mewakili gitu ya, ya Pak Pendeta. Oke, baik. Pak Pendeta, di sini ada WhatsApp nih ya yang sudah masuk nih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami berbagai keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Menurut Bapak Pendeta, bagaimana kita dapat melihat dan menyadari bahwa di balik setiap keadaan yang kita alami, Tuhan sebenarnya tetap hadir dan memberikan pertolongannya dengan cara yang mungkin tidak selalu kita mengerti. Dari Pak Joni Disea. Bagaimana nih Pak Pendeta? Bagaimana kita bisa melihat dan menyadari bahwa di balik setiap keadaan itu yang kita alami, Tuhan tetap hadir dan memberikan pertolongannya? Iya, ini luar biasa untuk kita mengetahui cara Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Arti kita bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Kalau kita sakit, ada yang bilang begini Mbak Yelin. Kalau sakit, jangan-jangan Tuhan ada togor kata orang. Ya. Kalau orang ada pergumulan, jangan-jangan Tuhan kasih ingat kata orang. Ya. Kalau Pak Pendeta punya prinsip begini Mbak Yelin. Kan ini aktivitasnya padat. Ya. Kemudian tiba-tiba mungkin harus istirahat di rumah karena flu berat, ya, dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan begini, makasih Tuhan. Ini sebenarnya cara Tuhan mengingatkan saya, ya, ada alarm yang berbunyi, kasih ingat, istirahat itu. Sebab kalau nyanda sakit, nyanda mau dapat di rumah. Karena tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, ya, tugas mengajar yang begitu padat, ya. Ini sebenarnya bagi saya secara pribadi, Mbak, ya. Nah, inilah cara Tuhan mengingatkan saya untuk istirahat. Waktu 2 hari, tapi memang jarang Mbak Yelin, ya, sangat jarang, ya. Dan saya harus mengatakan, ya, pernah ada di kondisi karena beberapa bulan itu kegiatan pelayanan yang begitu padat, ya, termasuk luar biasanya pertolongan Tuhan, sehingga saya pernah memimpin ibadah, Mbak Yelin, tiba-tiba kita rasa, tapi tubuh ini rasa tidak nyaman, tidak enak, ya. Dan saya harus ambil keputusan selesai pimpin ibadah, ya, keluar dari tempat untuk pelayanan itu ke rumah sakit. Itu di rumah sakit sendiri Mbak Yelin. Karena rasa tubuh mulai kasih alarm, ya. Ya, saya coba parkir dan jalan pelan-pelan, tapi sudah menghubungi ada anggota jemaat yang adiknya bekerja di rumah sakit. Jadi minta tolong jemput Akang di IGD itu di IGD, ya. Masih dengan baju ini Mbak Yelin, ya. Baju dinas. Pelayanan, baju ya. kebesaran gitu ya. Baju kebesaran, betul. Dan sampai di situ baru telepon istri untuk suruh bawa kartu BPJS. Nah, ini kalau suruh bawa kartu BPJS, istri akan tanya, ini karena apa? Udah bawa kemari, dan harus jujur mengatakan sudah di rumah sakit. Nah, itu saya mau bilang bahwa ternyata setelah diperiksa, ya, saya hanya butuh istirahat. Tidak ada gitu ya. kronsi, ya, karena kelelahan, butuh kita untuk rest gitu, ya, tubuh kita untuk rest gitu, istirahat, betul, supaya kembali fresh dalam menjalankan tugas. Nah, itu contoh, ya, yang ditanyakan oleh Pak Joni, bagaimana dalam kondisi dan keadaan apapun kita masih tetap terhubung dan sadar bahwa Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mungkin di atas kendaraan atau mungkin di atas kapal laut. Coba orang Mbak Yelin kalau waktu naik kapal laut kemudian tenang-tenang, nyenak baom. Orang berdoa
berdoa biasa-biasa itu. Iya. Kalau dia bergoyang, aduh, nggak ada putus-putus itu menyanyi, itu. Apalagi kalau di Oke. atas pesawat kemudian turbulensi gitu ya. Mhm, Wah, mhm, paling orang selalu memuliakan Tuhan gitu. Ini kasih ingat apa orang sebenarnya. mhm. Itu Mbak Yuli. Agar kita terkoneksi juga dengan Tuhan gitu ya Pak Pendeta ya, itu yang paling penting. Oke, baik. Mhm. Pak Pendeta di sini ada yang ini juga yang bergabung melalui WhatsApp nih ya. Selamat pagi Bu Yelin. Terima kasih firman Tuhan di pagi hari ini bisa menguatkan iman kami. Saya sangat bersyukur masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dari Aping Mantende Langowan di Langowan nih Pak Pendeta. Buat Pendeta terima kasih katanya gitu. Terima kasih juga Aping hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, di sini ada juga yang bergabung melalui WhatsApp nih Pak Pendeta. Terkadang kita sudah berdoa dan berharap kepada Tuhan, tetapi pertolongan yang kita nantikan belum juga datang sesuai dengan waktu dan cara yang kita harapkan. Menurut Bapak Pendeta, bagaimana seharusnya kita tetap percaya dan mempertahankan iman ketika Tuhan seolah-olah belum menjawab doa kita? Dari Pak Beni di PAL 2. Silakan nih Pak Pendeta. Jadi kalau pertolongan Tuhan sebenarnya sebelum kita meminta, Tuhan sudah memberi jawaban. Mm-mm. Dan jawabannya Tuhan itu sesuai dengan Tuhan Tuhan. Saya kasih contoh begini Mbak Ini. Ya, ada seorang bapak dia minta kepada Tuhan, begini, Tuhan kalau boleh kita mau dapat dulu kita kuat itu. Kita ada perlu sekali gitu. Itu yang dia dapat cuma 100.000. Tahu nggak bayangin waktu dia dapat 100.000? Ya, dia bilang, Tuhan, dapat cuma 100.000 kita dapat, kita ada minta 1 juta. Protes gitu ya. Ya. Tapi Mbak Yelin, kenapa Tuhan memberikan itu kepadanya? Ternyata nanti setelah 1 bulan, ya, dia malahan dapat Mbak Yelin bukan hanya 1 juta, dia dapat 5 juta. Ya. Baru dia sadar, Tuhan, kenapa waktu itu Tuhan cuma kasih kita 100.000? Ya. Waktu kita minta 1 juta, dan sekarang Tuhan kasih 5 juta. Karena pada waktu yang lalu, sebenarnya DP kebutuhan tidak terlalu mendesak. Ya, waktu dia minta 1 juta itu DP kebutuhannya tidak sebenarnya sebanyak itu. Ya, cukup cuma 100.000. Tapi pada waktu bulan berikut, justru Tuhan menjawab doanya itu 5 juta. Ternyata ada hal yang luar biasa yang harus dia lakukan dengan uang sebanyak itu. Ya. Kebutuhannya, anak-anaknya, keluarganya itu. Dan mereka waktu itu ada banyak hal yang harus dibayarkan. Di situ baru dia sadar Mbak Yuli. Dan dia katakan, kenapa Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Coba waktu itu kalau kita sudah dapat 1 juta, mungkin kita pakai itu untuk royal dan kita salah menggunakan. Tapi justru jawab di bulan berikut dengan lebih dari itu yang kita minta. Karena ternyata kebutuhan kita bukan cuma 1 juta, bahkan 5 juta. Dan Tuhan langsung jawab hari itu. Luar biasa. Nah, jadi untuk memahami pertolongan Tuhan, ya, sebenarnya bukan Tuhan belum jawab atau tidak jawab orang berdoa. Cara Tuhan menjawab itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Tadi pendeta bilang di awal tadi Mbak Yelin ya, waktu kita berdoa meminta pada Tuhan, kita bukan mohon pada Tuhan, iko apa kita mau. Tetapi sebenarnya waktu kita meminta, kita mempersilahkan Tuhan untuk mampu dengan caranya, ya, menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tugas kita hanya meminta. Nanti Tuhan yang jawab sesuai dengan cara Tuhan. Kadang jawaban daripada Tuhan bukan yes. Justru no, tidak. Ya. Tapi ada yang Tuhan kasih ya supaya kita tahu. Saya contoh begini, Pak. Ini sudah pendeta bilang di Amadamani. Ketika seorang ibu 1 bulan dia berdoa supaya hasilnya luar biasa dari jualannya, dia berdoa Tuhan berkati kita penjualan. Ya tiba-tiba 1 kali Mbak Yelin, waktu dia mau pergi ke pasar, dia jatuh di pematang sawit. Ya. Dan semua dari penjualan itu hancur, ya. Karena dia jual tahu. Bayangkan kalau tahu so jatuh, ya, luar biasa itu, hancur. Ya.
Tapi di tengah dia menangis, ya dia kumpulkan tahu-tahu yang hancur itu dan bawa pulang. Kemudian dia bilang, Tuhan yang nak jawab kita berdoa. Nah, dia mesti dola kendaraan Mbak Yelin ke pasar. Sesudah dia mengeluh pada Tuhan, dia protes pada Tuhan. Tiba-tiba dapat telepon, ada di mana? Ada di rumah, apa kita tahu ini semua hancur. Itu oto yang dia jemput Pangoni. Ya, tadi ada mengalami kecelakaan dan satu pun yang ada yang selamat. Aduh, dia sadar. Oh Tuhan, bayangkan kalau dia tidak jatuh pada waktu itu. Dia tahu bisa saja dia salah satu korban, Mbak Eli. Itu Tuhan meluputkan dia dari kecelakaan adalah dengan persoalan itu. Dan sekarang orang Mbak Eli selalu menganggap kalau ada persoalan itu Tuhan nggak menolong orang. Tuhan jauh ini gitu kan, terkadang pemikiran begitu gitu ya dari kita. Betul. Padahal Tuhan meluputkan kita dari hal yang tidak sebenarnya. Itu contoh yang luar biasa. Untuk baik, Pak Pendeta, luar biasa gitu ya. Selalu dalam kehidupan kita selalu mengucap syukur apapun cara Tuhan gitu ya. Baik itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetap setia, percaya bahwa setiap pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan ajaib untuk kita semua gitu ya Pak Pendeta ya. Oke Pak Pendeta, mungkin bisa menyampaikan berkekuatan juga untuk pendengar kita di sore hari ini, kira-kira apa yang disampaikan, dan setelah itu Pak Pendeta mendoakan pendengar kita yang mendengarkan Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, satu hal saja yang saya harus katakan, ya, cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita itu ajaib. Ya, percaya kepada kekuasaannya, jangan pernah andalkan kekuatan kita. Karena waktu kita menaruh percaya pada Tuhan, berarti kita tidak perlu ragu dengan keputusannya Tuhan. Dan biar Tuhan dengan caranya yang ajaib akan menolong kita tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menolong kami dan berkati kami hari ini. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas secara khusus Mbak Yelin Silviani bersama dengan tim diberkati yang ada di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Semua pendengar, pemirsa, dimanapun berada, dalam berkat dan kuasa. Kami akan melanjutkan tugas kami. Kami minta penyertaan Tuhan sempurna. Berkati bangsa kami, Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota lainnya, sampai lingkungan di mana kami tinggal, dalam genggaman tangan Tuhan. Berkati gereja Tuhan, umat Allah yang terus memberitakan kabar baik, kabar suci kepada siapa. Dan kami percaya namamu semakin dimuliakan dan diagungkan. Bagi yang sudah bergabung, WA, telepon, atau lewat kanal YouTube RRI Manado, Tuhan juga berkati. Tuhan memberkati Ibu Els, Pak Ray, Pak Felix, Mamna di Banten, Pak Joni, Saudara Aping di Labuan, dan Bapak Beni di Palembang. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, aktivitas, dan tanggung jawab yang diberikan. Tapi juga Tuhan memberkati keluarga Lamong Tondo, memberkati Pak Yance, Lamong, Bu Anike di Panitia, Bu Foni, Mama Hani. Bahkan memberkati Ibu yang minta mengendal, Bapak Yunus Pengemona, Oma Sumampo Putong, Ibu Marta, Pak Boy dan Uncle Ludi, Tomohon, Bapak Adun, Ibu Poluan, guru para lansia yang ada di Abraham Salusi. Dan semua yang mendengar hari ini, dimanapun berada, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya semua ada dalam dekat Tuhan. Kami siap melanjutkan tugas kami. Tuhan memberkati untuk kami dapat mengerjakannya dengan baik. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa hari ini firman Tuhan yang kita sudah terima. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya hari ini, dan esok bisa bertemu lagi gitu ya di program Mutiara Pagi selanjutnya. Baik, selamat bertugas kembali Pak Pendeta. Salam untuk keluarga tercinta, makin diberkati dalam usaha dan kegiatannya di Sontan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.
pagi, shalom. Shalom, terima kasih untuk Anda pendengar juga yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon, ataupun juga mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital dan juga menyaksikan acara kami di kanal YouTube RRI Manado. Dan saya tutup Mutiara Pagi hari ini. Saya Yelin Solviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.